ya, dan insya Allah itu akan terjadi karena tanda-tanda kekalahan Pak Jokowi makin lama makin besar. Ya, jadi Anda saat ini menjadi seorang pecundang politik, mantan menteri pecatan, kemudian bergabung dengan barisan sakit hati. Salah satu karena nangkep Dani mengurangi simpati sama rakyat. Ya. Anda saat ini tak lebih seorang pecundang politik. Pak Rizal Ramli, hati-hati loh, awas Anda bisa cepat mati kalau nggak cepat-cepat sembuh dari sakit hati karena dipecat dari jabatan sebagai menteri. Pak Rizal Ramli, ya, Anda itu hanyalah seorang mantan menteri pecatan. Ya, Anda itu hanya seorang mantan menteri pecatan yang saat ini menjadi seorang pecundang. Sebentar lagi Jokowi selesai, ya, kamu dan teman-teman lain yang selama ini dihukum dengan undang-undang yang nggak jelas, undang-undang ITE, kita akan lepaskan semuanya. Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada moral aja takut ngapain. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Nah, apa pertanggungjawabannya sebagai akademisi? Katanya doktor, ahli ekonomi, kok menyebarkan hoax? Ekonom senior Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo sebagai bebek lumpuh yang harus sadar diri untuk menyingkirkan diri dari jabatannya. Sebab banyak persoalan di Indonesia hari ini. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube pesantren Ojo Lali berjudul 45 atau Tomat Rizal Ramli. Blak-blakan Pak Jokowi nggak bisa memimpin. SPT Lem God atau bebek lumpuh mundur yang diunggah pada Kamis 16 Juni lalu. Bebek lumpuh adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang pimpinan sudah tidak lagi mampu memimpin. Dalam hal ini berarti Jokowi sebagai presiden tidak wajib diikuti oleh para bawahannya karena ketidakcakapan dalam memimpin. Itu awalnya Rizal berbicara soal posisinya saat menjadi menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Salah satunya adalah menaikkan gaji pegawai negeri, baik ABRI maupun pegawai negeri sipil, sebesar 125%. Ini maksudnya supaya pegawai negeri mayoritaskan jujur ABRI dan pelesiran punya uang. Begitu dia punya uang, dia belanjain. Akhirnya sektor ekonomi reptil hidup ekonomi, kita pulih, ujar Rizal Ramli. Seperti dikutip di politik.id, Jumat 17 Juni 2022. Disinggung Rizal Ramli, ekonomi akan membaik jika dirinya digunakan di periode kedua. Ya kalau saya tengoknya sih sudah pasti kerjanya jauh lebih baik dari sekarang, ujar Rizal Ramli. Sehingga dia menilai dari banyaknya di Indonesia yang seharusnya momen sendiri. Bukan melainkan Presiden Jokowi sendiri, ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Kali ini Rizal Ramli mengibaratkan Jokowi seperti lem God alias bebek lumpuh. Menurutnya Jokowi sudah tidak dianggap, tidak berwibawa dan perintahnya tidak dilaksanakan. Rizal Ramli mengatakan lem God biasanya terjadi 6 bulan sebelum masa jabatan habis. Namun anehnya, kata dia, 20 sebelum masa jabatan Jokowi habis, sudah terjadi di negara-negara demokratis. Seorang presiden baru menjadi legenda atau bebek lumpuh sebelum masa jabatannya habis, ucapnya. Lem God adalah tidak dianggap atau tidak berwibawa, perintahnya tidak dilaksanakan. Kenapa masih 2 tahun? Jokowi sudah jadi lendot, simpelnya.
Tak sampai di situ, ex-menteri koordinator bidang kemaritiman RI ini juga menyoroti pengaruh yang dimiliki Jokowi untuk mencoba mantan presiden selanjutnya. Presiden biasanya memiliki pengaruh power of endorsement untuk mencalonkan calon presiden berikutnya, katanya. Sayangnya, kuat dukungan Jokowi justru menjadi beban untuk calon presiden. Selanjutnya, mengapa Presiden Jokowi tidak akan memiliki power of endorsement? Justru dukungannya akan menjadi beban lebih little. Cuitan RR ini mendapatkan berbagai macam reaksi pro kontra dari warganet sebagai promosi masa jabatan periode kedua Jokowi akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Pemerintah telah resmi menetapkan jadwal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak, berupaya untuk melakukan penelitian pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Total Jokowi dilansir melalui situs setkap.go.id. Ekonom senior Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo sebagai bebek lumpuh yang harus sadar diri untuk menyingkirkan diri dari jabatannya. Sebab banyak persoalan di Indonesia hari ini. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Pesantren Ojo Lali berjudul 45 atau Tomat Rizal Ramli. Blak-blakan Pak Jokowi nggak bisa memimpin. SPT Lem God atau bebek lumpuh mundur yang diunggah pada Kamis 16 Juni lalu. Bebek lumpuh adalah ungkapan yang menggambarkan seseorang pimpinan sudah tidak lagi mampu memimpin. Dalam hal ini berarti Jokowi sebagai presiden tidak wajib diikuti oleh para bawahannya karena ketidakcakapan dalam memimpin. Itu awalnya Rizal berbicara soal posisinya saat menjadi menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Salah satunya adalah menaikkan gaji pegawai negeri, baik ABRI maupun pegawai negeri sipil, sebesar 125%. Ini maksudnya supaya pegawai negeri mayoritaskan jujur ABRI dan pelesiran punya uang. Begitu dia punya uang, dia belanjain. Akhirnya sektor ekonomi reptil hidup ekonomi, kita pulih, ujar Rizal Ramli. Seperti dikutip di politik.id, Jumat 17 Juni 2022. Disinggung Rizal Ramli, ekonomi akan membaik jika dirinya digunakan di periode kedua. Ya kalau saya tengoknya sih sudah pasti kerjanya jauh lebih baik dari sekarang, ujar Rizal Ramli. Sehingga dia menilai dari banyaknya indie Indonesia yang seharusnya momen sendiri. Bukan melainkan Presiden Jokowi sendiri, ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Kali ini Rizal Ramli mengibaratkan Jokowi seperti lem God alias bebek lumpuh. Menurutnya Jokowi sudah tidak dianggap, tidak berwibawa dan perintahnya tidak dilaksanakan. Rizal Ramli mengatakan lem God biasanya terjadi 6 bulan sebelum masa jabatan habis. Namun anehnya, kata dia, 20 sebelum masa jabatan Jokowi habis sudah terjadi di negara-negara demokratis. Seorang presiden baru menjadi legenda atau bebek lumpuh sebelum masa jabatannya habis, ucapnya. Lem God adalah tidak dianggap atau tidak berwibawa, perintahnya tidak dilaksanakan. Kenapa masih 2 tahun? Jokowi sudah jadi lendot, simpelnya. Tak sampai di situ, ex-menteri koordinator bidang kemaritiman RI ini juga menyoroti pengaruh yang dimiliki Jokowi untuk mencoba mantan presiden selanjutnya. Presiden biasanya memiliki pengaruh power of endorsement untuk mencalonkan calon presiden berikutnya, katanya. Sayangnya, kuat dukungan Jokowi justru menjadi beban untuk calon presiden. Selanjutnya, mengapa Presiden Jokowi tidak akan memiliki power of endorsement? Justru dukungannya akan menjadi beban lebih little. Cuitan RR ini mendapatkan berbagai macam reaksi pro kontra dari warganet sebagai promosi masa jabatan periode kedua Jokowi akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Pemerintah telah resmi menetapkan jadwal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak,
berupaya untuk melakukan penelitian pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Total Jokowi dilansir melalui situs setkap.go.id.